Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang perbedaan waspada, cemas, anxiety, gugup, panik, fobia, dan trauma. Ketujuh kata yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari rasa takut. Jadi rasa takut itu macamnya ada 7. Seperti yang tadi disebutkan. Nah, untuk urutan pembahasannya, bagian A kita akan membahas macam-macam rasa takut, bagian B pengertian setiap macam rasa takut, dan bagian C perbedaan setiap macam rasa takut. Itu untuk urutan pembahasannya. Lanjut, kita langsung ke bagian A, macam-macam rasa takut. Di sini rasa takut ada 3 komunitas. Komunitas yang pertama, rasa takut pada masalah mendatang. Ada 3 macam ya, ada waspada, ada cemas, ada anxiety. Kemudian yang kedua, rasa takut pada masalah saat ini, pada masalah yang sedang dihadapi. Ada 3 macam, ada gugup, panik, fobia. Kemudian yang ketiga, rasa takut pada masalah yang telah berlalu. Macamnya ada 1, yaitu trauma. Kemudian kita masuk pada bagian B, pengertian setiap macam rasa takut. Yang pertama kita bahas waspada. Waspada adalah rasa takut kadar ringan pada ancaman yang belum terjadi. Rasa takut kadar ringan maksudnya adalah yang menimbulkan stres ringan saja atau konsentrasi pikiran tidak terlalu disibukkan oleh urusan ini, dalam arti tidak muncul gelisah. Contoh waspada. Seseorang waspada pada pencurian, maka dia menggembok gerbang rumahnya dan memasang CCTV. Contoh lain, seseorang waspada pada gangguan kolesterol, maka dia memakan gorengan dengan porsi sedikit. Contoh lain, para pelajar waspada pada virus COVID-19 atau virus corona dengan cara memakai masker. Itu adalah contoh waspada. Kemudian yang kedua, cemas atau khawatir. Cemas adalah rasa takut kadar agak berat pada ancaman yang belum terjadi. Rasa takut kadar agak berat maksudnya adalah rasa takut yang menghasilkan tekanan stres agak berat atau menyebabkan konsentrasi pikiran agak disibukkan oleh urusan ini. Atau bisa dikatakan muncul separuh gelisah di dalam diri seseorang. Contoh cemas. Seseorang cemas karena di kabupaten terdekat banyak orang terkena COVID-19. Alhasil dia sering memikirkan bahaya COVID-19. Dia sering-sering periksa ke dokter, membeli suplemen, membersihkan seluruh rumah, dan dia sering-sering mencari berita tentang COVID-19 karena cemas. Contoh lain, seseorang cemas pada kebangkrutan perusahaannya karena pemerintah berencana menutup seluruh jalur dagang. Maka selama masa menunggu kabar itu, dia sering terfikirkan pada bayangan bangkrut. Sering nengokin berita dan sering melakukan rapat dengan tim. Itu juga karena cemas. Karena takut yang agak berat. Contoh lain, seorang panitia cemas pada peluang kegagalan event konsernya karena ada kabar dari BMKG bahwa besok berpeluang hujan. Maka 1 hari sebelumnya dia sering terfikirkan akan ancaman datangnya hujan. Itu adalah contoh cemas atau khawatir. Kemudian anxiety atau cemas berlebihan. Anxiety adalah rasa takut kadar berat atau berlebihan pada ancaman yang belum terjadi, bahkan sama sekali tidak terjadi. Rasa takut kadar berat yang dimaksud adalah rasa takut yang menghasilkan tekanan stres berat atau konsentrasi pikiran total memikirkan rasa takut tersebut.
atau muncul gelisah. Gelisah yang banyak, gelisah yang berat. Ciri gangguan anxiety diantaranya konsentrasi pikiran total memikirkan rasa takut atau total gelisah, tidak sempat berpikir jernih, dada berdebar, terkadang ada demam, tidak enak makan, dan tidak enak tidur. Contoh anxiety. Seorang pelajar mengalami gangguan cemas berlebihan di malam hari karena takut gagal ujian di hari esok. Sehingga dia gelisah memikirkan ujian dan demam sepanjang malam. Kemudian, seorang pejabat yang mengalami gangguan cemas berlebihan selama beberapa minggu karena dia akan menghadapi sidang vonis di minggu depan. Sehingga dia gelisah, selalu memikirkannya, susah tidur, dan mengalami demam. Contoh lain, setiap memasuki waktu petang, seseorang mengalami cemas berlebihan, merasa hidup dalam bahaya, takut mati, takut setan, padahal saat itu tidak sedang ada masalah apapun. Dadanya berdebar, gelisah, dan gak enak makan. Ini contoh yang paling berat nih. Padahal gak ada masalah apapun, gak ada yang mengganggu dan mengancamnya, tapi orang ini menampakkan reaksi takut berlebihan, menampakkan cemas berlebihan, padahal tidak ada masalah yang mengganggunya. Ini yang paling berat. Itu adalah contoh dari anxiety. Kemudian yang keempat, gugup. Gugup adalah rasa takut kadar ringan pada perkara yang sedang dihadapi. Rasa takut berkadar ringan maksudnya adalah rasa takut yang tidak berdampak pada tekanan stres pikiran atau tidak berdampak pada hilangnya konsentrasi. Tanda seseorang mengalami gugup adalah dada berdebar atau bergetar pada tangan dan kaki namun masih bisa mengendalikan rasa takut. Contoh gugup. Seseorang gugup saat tampil di panggung. Contoh lain, seseorang gugup saat bertemu dengan orang yang spesial. Misalnya, bertemu dengan calon istri dalam acara khitbah atau lamaran. Contoh lain, seseorang gugup saat mengucapkan akad nikah. Mungkin kita pernah mengalaminya. Itu adalah contoh-contoh dari rasa gugup. Kemudian kita masuk ke nomor 5, panik. Panik adalah rasa takut kadar sedang pada perkara yang sedang dihadapi. Maksud rasa takut berkadar sedang adalah rasa takut yang mengakibatkan tekanan stres yang menyibukkan dan cukup mengganggu konsentrasi. Tanda seseorang mengalami panik adalah hilang separuh konsentrasi, agak sulit berpikir logis, beberapa bagian tubuh gemetaran, dan sulit mengendalikan rasa takut. Contoh panik. Seorang penumpang mengalami panik saat terjadi tabrakan kendaraan. Berteriak, tutup mata, dan dia tidak ingat sama sekali sama orang yang di sampingnya. Contoh lain, seorang ibu panik anaknya mengalami kejang-kejang. Dia buru-buru pergi ke rumah sakit, tapi lupa pakai kerudung, lupa mengunci pintu rumah, dan lupa membawa uang. Mungkin kita pernah mengalami hal ini. Itu namanya panik. Contoh lain, seorang pengunjung pantai panik saat ada gempa besar dan sirine peringatan tsunami. Mereka berlarian tapi mendadak lupa di mana letak hotel. Ya mungkin semua orang juga begitu ya, kalau panik mendadak lupa segalanya, termasuk hotel tempat dia tinggal. Itu adalah contoh panik. Kemudian kita masuk pada nomor 6, fobia. Fobia adalah rasa takut kadar berat pada satu objek yang sedang dihadapi, yang secara logika belum tentu menjadi ancaman, namun dianggap sebagai ancaman. Rasa takut yang muncul pada level fobia itu memiliki kadar berat, sebab pengidapnya bisa sampai sama sekali tidak ingin menyentuh objek tersebut. Contoh fobia. Seseorang fobia pada ketinggian sehingga dia sama sekali tidak ingin bepergian ke gunung atau ke atas menara.
Contoh lain, fobia sendirian, sehingga seseorang sama sekali tidak ingin beraktivitas sendirian di setiap waktu. Contoh lain, fobia buah-buahan, sehingga seseorang sama sekali tidak ingin melihat atau memakan buah-buahan. Itu adalah contoh-contoh dari fobia. Mungkin di antara kita ada yang mengidap fobia pada objek tertentu. Kalau kita tahu artis ya, ada Raffi Ahmad, itu fobia buah rambutan. Sama sekali tidak ingin menyentuh rambutan, apalagi memakannya. Kita masuk ke nomor 7, trauma. Trauma adalah rasa takut kadar berat pada suatu situasi karena pernah mengalami sebelumnya. Trauma dalam istilah orang banyak dikenal dengan kata kapokan. Kadar takut dalam kondisi trauma juga terbilang berat sebab bisa menghasilkan tekanan stres berat. Tanda-tanda orang mengalami trauma diantaranya konsentrasi pikiran terporsir penuh pada rasa takut, bereaksi takut walau hanya sekedar mendengar, tidak ingin menyentuh tempat dan alat yang pernah menjadi pengalaman buruk. Contoh trauma, orang yang sangat takut membangun hubungan, relationship, takut menikah, karena trauma pernah disakiti sesakit-sakitnya oleh pasangan. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Contoh lain, orang yang sangat takut naik kendaraan motor lagi karena trauma pernah jatuh kecelakaan. Contoh lain, orang yang sangat takut datang ke laut karena trauma pernah terbawa arus tsunami, walaupun dia selamat saat itu. Itu adalah contoh dari trauma. Mungkin di antara 7 ini yang paling berat adalah trauma. Karena orang yang mengalami trauma, jangankan melihat objeknya, hanya sekedar mendengarnya saja, dia sudah memunculkan reaksi takut berlebihan, reaksi kapok, seakan-akan objek tersebut ada di depan mata, padahal hanya sekedar mendengar. Itu orang yang trauma. Nah, sekarang kita masuk pada bagian C, perbedaan setiap macam rasa takut. Yang pertama, persamaan dan perbedaan waspada, cemas, dan anxiety. Ketiganya sama-sama rasa takut pada masalah yang belum terjadi atau akan terjadi. Adapun perbedaannya, kalau waspada itu rasa takut kadar ringan. Kalau cemas, rasa takut kadar cukup. Kalau anxiety itu rasa takut kadar berat. Bisa dibedakan ya. Kemudian nomor 2, persamaan dan perbedaan gugup, panik, dan fobia. Persamaannya, ketiganya sama-sama rasa takut pada ancaman yang sedang terjadi. Perbedaannya, kalau gugup, rasa takut kadar ringan. Kalau panik, rasa takut kadar cukup. Kalau fobia, rasa takut kadar berat. Kemudian nomor 3, perbedaan grup waspada, cemas, anxiety versus grup gugup, panik, fobia, dan versus traumatik. Sebetulnya ini udah kita bahas dan ibu bapak juga sepertinya sudah tahu. Kalau waspada, cemas, anxiety itu rasa takut pada ancaman yang belum terjadi atau akan terjadi. Kalau grup gugup, panik, fobia itu rasa takut pada ancaman yang sedang terjadi atau sedang dihadapi. Kalau trauma itu rasa takut pada ancaman yang pernah dialami sebelumnya. Itu perbedaan dari 7 macam rasa takut. Perbedaan antara waspada, cemas, anxiety, gugup, panik, fobia, dan trauma. Nah, kalau boleh disimpulkan pembahasan kita ini, kita bisa lihat di layar, inilah kesimpulannya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.